Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang pendapat Bang Ferry Irwan mengenai demo kemarin. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Kenapa kebijakan publik seperti ini? Kenapa ketika daya beli sedang menurun, orang-orang sulit mencari pekerjaan, anggota DPR harus naik tunjangan? Kenapa bukan Jadi itu yang dibahas pertanyaan, gitu loh? Kenapa yang dibahas selalu adik-adik mahasiswa ini? Kenapa selalu dibilang, oh ini aksi-aksi terorisme, maka penjahatnya bukan kami, Pak. Oke, selamat malam semuanya. Ya. Selamat malam Mas Aiman, selamat malam Bapak-bapak sekalian. Sebelum saya lebih lanjut, Mas. Oke. Afan Kurniawan, Andika Lutfi, gitu ya, korban-korbannya. Sarinawati, Abai, Saiful Akbar, Itu yang kemarin kebakaran itu, Rusdam Ardiansyah, yang di Reza DPRD Makassar. Sandi, Ya, korban-korban dari Iko demo ini. Julian Junior, dan Sumari. 9 orang korban meninggal dari sejak peristiwa 25 Agustus sampai hari ini, Bapak Ibu semua. Berdasarkan tema yang mau kita bahas sekarang, dalang. Kita bisa membicarakan banyak nama soal dalang nantinya. Dan seumur hidup, nama-nama itu tidak akan bisa kita lupakan. Tapi hari berganti hari, orang sudah tidak ingat lagi siapa yang meninggal. Orang tidak ingat lagi luka apa yang ditimbulkan. Dan orang bahkan mungkin tidak peduli lagi dengan keluarga-keluarga yang bersedih saat ini, teman-teman. Bapak Ibu semua. 9 itu sangat banyak, sangat-sangat banyak. Dan semakin bertambah numbernya, maka semakin mudah untuk dilupakan. Karena udah jadi statistik. Dan ini nyawa. Jadi apa ya, manusia ketika jumlahnya banyak itu berubah jadi angka. Nah ini kan awalnya kita bisa apa ya, berempati dengan nama-namanya, tapi karena saking banyaknya kita susah untuk mengingatnya sampai hanya tinggal jumlah saja. Nah kalau misal jadi statistik, jadi angka saja, kita kan jadi nggak tahu nih angkanya misalnya ada 10, ada 100, siapa saja 100 ini. Kan jadi nggak ada empatinya kita untuk wah bisa bersedia atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu nama-namanya, itu kan bisa berempati. Wah, namanya ini, pekerjaannya ini, atau belakangnya seperti ini dan sebagainya. Jadi jangan sampai nyawa tadi itu berubah hanya menjadi angka. Gitu ya, itu penting sekali. Artinya apa? Artinya sebelum ke teori siapa dalang dan lain sebagainya, saya cuma mau mengingatkan Bapak Ibu semua ada yang mati. Ada yang mati. Dan lukanya nggak pernah hilang. Ya. Khusus Dan mereka pakai mati karena dua hal. keluarganya, Mereka meninggal teman-temannya. karena 2 hal. Satu, aparat. Kedua, masa gelap. Satu, kita bicara soal aparat. Apa yang terjadi misalnya di Bandung tadi malam? Mungkin Bapak Ibu semua tahu. Rombongan patroli keamanan TNI Polri dilempar molotov. Yang dibilang di statement itu kelompok anarko, bukan mahasiswa. Terus mereka berlindung manjat pagar secara paksa ke Unisba dan Unpas. Ini kerusuhan ya kemarin Nah, di ya kan? Unisba. Oke, mereka diserang duluan, mereka serang balik. Mungkin memang kelompok perusuh memang harus diamankan dan lain sebagainya, tapi mereka kabur ke kampus. Apakah bisa dikejar? Mungkin. Tapi satu hal yang tidak boleh dilakukan sama sekali, menembakkan gas air mata di lingkungan kampus. Sumari 60 tahun meninggal karena gas air mata. Ada tua. Iya, itu tindakan pengamanan perlu dilakukan. Tapi tindakan menembak gas air mata di mana masih ada dosen di situ, masih ada pekerja di situ, ada posko medis di situ, ada mahasiswa di situ. Apakah bisa dibenarkan? Jadi yang nggak terlibat kena juga tuh, kan dia nggak tahu apa-apa ya, mereka misalnya ada dosen yang udah tua gitu, mungkin orang yang sudah apa ya, sedang bekerja di sana tiba-tiba harus merasakan gas air mata tersebut, padahal nggak tahu apa-apa, tiba-tiba harus sesak nafas, harus susah nafasnya, itu kan kasihan mereka yang nggak tahu apa-apa harus terdampak juga. Satu bentuk nih, kita nggak mau, kita kasih benefit of the doubt. Kita ngomong objeknya. Dan seharusnya ini yang jadi perhatian masyarakat gitu, bahwa ada sesuatu yang harus dievaluasi. Ada dibilang ini urusan angin. Berdasarkan data dan statistik yang saya pelajari, di jam 00 WIB sampai 02.30 WIB, kecepatan angin di kota Bandung itu 2 sampai 3 knot. Dan arah angin ke southwest.
Sedangkan posisi Unisba itu ada di timur utara. Yang mana supaya teman-teman ingat, peluru dari gas air mata di Indonesia, kalau kita pakai data LPSE-nya Polri, kita cari tahu nih pengadaannya. Itu peluru yang dipakai diameter harusnya 38, tapi beberapa itu 45 sampai 44. Yang mana partikulan dari sebuah gas air mata itu terlalu berat untuk ditembak angin yang rendah. Jadi kalau alasannya angin, tentu sulit dibuktikan secara fisika. Nah, ditambah lagi ada bukti video yang nunjukin memang gas air mata masuk ke dalam kampus. Ini salah satu bentuk nih. Bentuk, ada nih. Sebelum kita ngomong dalang lah. Sebelum kita ngomong dalang, ada yang di depan mata yang emang harus kita pikirin. Yang emang harus kita tindak. Setelah kita ngomong kayak gitu, kedua, masa gelap. Dan di sini mungkin ada Bapak Ibu, yang pernah bekerja di kepolisian atau sedang bekerja di kepolisian atau TNI atau di BIN. Saya ingin bertanya juga satu hal. Kita tahu aksi di Tunenggangi itu dari zaman Mas Bud bahkan atau sebelumnya itu pasti ada, selalu pasti ada. Dan satu hal yang sangat-sangat membuat kita bertanya-tanya. Satu berita muncul. Ternyata ditangkap salah satu perusuh aksi provokasi itu pegang, saya dengan segala resiko saya bicara kayak gini, pegang identitas tentara. Dan sudah dikatakan hoax oleh Puspen TNI. Itu yang mau saya tanyakan. Siapa yang harus kita percaya? Polisi atau TNI? TNI bilang hoax, polisi. Sedangkan itu kelihatan ditangkap polisi. Dan mungkin bisa dijawab Bapak Ibu semua. Siapa yang harus kita percaya? Jelasannya siapa nih yang bertanggung jawab tadi? Polisi, berita yang polisi nangkap, TNI bilang, Puspen TNI bilang hoax. Padahal dua-duanya adalah ini dari negara. Kok bisa nggak ada jawaban yang pasti? Ya masyarakat harus percaya sama siapa nih? Sama polisi atau sama TNI? Kok bisa ada pertentangan ide atau informasi antara dua aparat negara ini gitu? Padahal dua-duanya itu mungkin melindungi rakyat. Ya itu yang jadi pertanyaan. Apa? Artinya mengidentifikasi perusuh pun itu bisa siapapun. Benar-benar bisa siapapun. Kita nggak usah ngomong soal teori asing, mafia segala macam. Ada loh yang benar-benar harus diberesin sekarang. Kalau pemerintah itu berjalan dengan baik, pemerintah itu berjalan dengan sesuai harapan masyarakat, kita nggak perlu takut dengan ancaman-ancaman seperti ini. Tapi masalahnya adalah respon dari pemerintah. Bagaimana kita bisa menemukan solusi yang tepat kalau identifikasinya selalu keliru? Yang dianggap masalah adalah kausalitas, bukan penyebab kenapa semua ini terjadi. Ya, saya harus tanyakan ini, Bung Ferry. Kalau seandainya hal seperti ini, saya ingin menanyakan, Anda tidak mempercayai bahwa ketika ada unjuk rasa maka bisa siapapun menunggangi? Iya. Saya percaya itu bisa terjadi. Tapi Anda tidak percaya dalam konteks ini dilakukan oleh pihak asing misalnya? Kalau kita bicara silogisme, bukan berarti tidak bisa. Ya semua pihak bisa. Tapi semua kemungkinan bisa. Semua kemungkinan bisa. Tapi kalau pemerintahnya berjalan dengan baik, ini semua nggak akan terjadi. Identify problemnya tuh bukan kausalitas dari situ. Ya mungkin maksud Bang Ferry tuh gini. Kalau misalnya pemerintahnya benar, DPR-nya benar, cara menjalankan pemerintahan juga benar, tidak akan ada demo seperti ini. Nah kalau ada demo seperti ini, maka bisa aja ada penyusupnya. Gitu. Kalau misalnya nggak ada demo sama sekali, pemerintahnya benar, masyarakatnya sejahtera dan sebagainya, nanti penyusup itu nggak bisa masuk ke dalam barisan, ya karena nggak ada demo, gitu kan. Penyusup itu bisa masuk karena ada demo tadi. Demo itu gara-gara pemerintahnya jalannya nggak benar, gitu. Kalau misalnya pemerintahnya benar, semuanya bagus gitu ya kinerjanya, masyarakat bisa merasakan manfaat dari apa yang dijalankan oleh pemerintah, maka demo itu tidak akan dilaksanakan. Gitu ya, demo itu kan berarti untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kan. Sedangkan kalau aspirasi sudah didengar, buat apa aspirasinya disampaikan kembali di demo gitu. Jadi emang ada kesalahan pahaman lah yang harusnya diselesaikan. Masalah adalah pemerintahannya itu, sehingga pemerintah udah benar, kebijakan udah mendukung rakyat, rakyat sudah disejahterakan, lalu demo itu tidak perlu terjadi, sehingga dalang-dalang tadi, aktor yang ingin menyusup ke demo itu tidak akan bisa melaksanakan rencananya gitu. Jadi yang jadi masalah itu dari pemerintahannya dulu gitu, dievaluasi gitu. Jangan sampai pemerintah ini lengah kembali gitu, atau malah tidak bekerja ya sesuai dengan harapan dari masyarakat yang sudah memilih mereka itu. Jadi jangan sampai
apa ya, terulang kembali lah kejadian seperti ini, karena kasihan tadi ya ada 9 korban itu yang sudah teridentifikasi ya meninggal dari kejadian demo kemarin gitu ya, entah itu dari pihak masyarakat tadi ya, ada yang dari ojol, ada yang mungkin dari pemerintah juga, ada yang mungkin dari kepolisian itu jadi korban. Ya jangan sampai hal ini tuh terjadi. Ya ini masih di bawah 10 orang lah yang teridentifikasi. Bayangin kalau misalnya di luar daerah mungkin ada korban-korban lainnya mungkin udah puluhan sampai ratusan. Itu kan jangan sampai seperti itu. Ya jangan sampai korban tuh berjatuh-jatuhan, karena kalau ada korban yang meninggal itu kan akan berdampak kepada keluarganya, kepada teman-temannya gitu kan, kasihan juga itu. Mereka nggak pantas untuk harus meninggal karena ya kejadian seperti ini. Mereka harusnya bisa hidup layak gitu, tapi kenapa mereka bisa sampai meninggal gara-gara kejadian seperti ini ya. Aduh, kasihan juga DPR itu. merespon seperti itu. Kenapa aparat represif? Kenapa kebijakan publik seperti ini? Kenapa ketika daya beli sedang menurun, orang-orang sulit mencari pekerjaan, anggota DPR harus naik tunjangan? Nah itu Kenapa pertanyaan. bukan itu yang dibahas gitu loh? Kenapa yang dibahas selalu adik-adik mahasiswa ini? Tuh, ya. Kenapa selalu dibilang, Dituduh. oh ini aksi terorisme? Maka Disalahkan. penjahatnya bukan kami, Pak. Lempar tanggung Penjahatnya bukan jawab. kami. Emang kita nggak mau hidup tenang, hidup damai? Banyak orang yang mau kerja. Betul. Saya sepakat tuh. dengan Anda, Bob. Makanya di awal tadi saya katakan ini bukan soal unjuk rasa. Unjuk rasa nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Selesai, titik gitu ya. Yang masalah adalah aksi massa yang brutal. Yang kita yakin itu bukan dari pengunjuk rasa. Itu yang kita bahas hari ini. Oke. Siapa mereka? Itu kan pertanyaannya. Supaya ini kemudian tidak terulang kembali dan bisa diidentifikasi. Kalau kita bertanya siapa mereka, makanya balik lagi. Ketika kita melihat semua, ini masalah nih. Kita ngelihat elephant in the room-nya dulu nih. Sebelum kita ngomong teori, tentu kita udah bosan dengan semua teori konspirasi dan semua cocoklogi yang ada kan. Setuju nggak teman-teman? Kita melihat fakta di lapangan dulu nih. Makanya ketika kita berpikir dengan benar, berpikir dengan teknokratik, berpikir dengan akademik, tentu identify the problem dulu, baru ketemu solusi. Jangan langsung jump to conclusion. Oke. Identify problem ini. Nah sekarang kita tarik tanggal 25. Itu kan gampang. Sekarang BIN udah punya semua toolsnya. Sekarang pemerintah punya semua toolsnya. Untuk mencari tahu dari mana sumber api ini mulai, segitu gampangnya. Harusnya ya, Kalau memang seharusnya. diniatkan. Kalau memang butuh bantuan ya kita lakukan. Kita bantu untuk cari tahu. Oke. Waduh, digeruduk Iya kan? sama masyarakat. Tapi apakah benar diniatkan untuk mencari tahu? We never know. Ya. Jangan terus berpikir ini serangan eksternal. Siapa tahu dari internal. Baik, artinya Anda menyimpulkan bahwa kalau seandainya ini mau dibongkar, gampang kok. Gampang. Oke, silakan. Ya. Nah, jadi itu yang bisa kita pelajari dari demo kemarin ya. Jadi nggak semuanya itu gara-gara salah masyarakat yang ingin berdemo. Masyarakat itu berdemo gara-gara gak didengarkan aspirasinya. Mereka hidup sengsara, mereka hidup susah dan sebagainya. Sedangkan pemerintahnya, pemimpinnya itu hidup enak-enakan. Bahkan kemarin tuh gara-gara tunjangannya bisa dinaikkan sampai sekitar 50 juta ya untuk tunjangan rumah. Itu kan jadi masalah. Nah, ketika yang masalah itu adalah pemerintahnya, ya respon masyarakat itu adalah berdemo tadi gitu. Kalau misalnya pemerintahnya benar dan sebagainya, masyarakat sejahtera, ya buat apa demo dilakukan? Kalau demo yang nggak ada, tidak ada tadi aksi-aksi yang disusupi oleh pihak tertentu. Jadi kalau akar masalahnya diselesaikan dengan baik, ya akhirnya tidak perlu menimbulkan masalah-masalah yang berakar tadi, ya masalah konspirasi, masalah orang-orang yang disusupi dan sebagainya gitu. Jadi ketika sumber masalahnya diredakan, ditutup, diselesaikan, ya masalah lainnya bisa diselesaikan dengan baik. Jadi jangan sampai menunggu masalah itu sampai besar seperti sekarang. Ya kalau bisa dicegah, jangan sampai hal ini terjadi kembali. Ya sekarang masyarakat harus tetap waspada, jangan terprovokasi, jaga emosi kita, saling jaga warga lah. Ya jangan sampai kita itu makin dirugikan oleh kejadian seperti ini. Kita harus berbenah dan terus mengawasi apa yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah pemerintah sekarang itu sedang melaksanakan apa yang kita harapkan? Kalau misalnya mereka sudah menuju ke situ, mari kita dukung pemerintah kita. Tapi kalau misalnya mereka tetap mengabaikan kita, tidak digubris, maka kita harus tetap menyuarakan. Jangan sampai berhenti, jangan sampai kita lengah kembali. Ya, sampai kita ditipu seperti yang lampau. Ya, seperti yang dulu-dulu, seperti yang kemarin-kemarin. Hanya cuma janji, tapi tidak ada penerapannya, tidak ada hasilnya. Ya, jadi kayak gitu yang bisa kita dapatkan dari berita ini. Ya. Dan kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.